Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Divi Irfansyah, unit kerja dari SMA Negeri 1 Kota Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Anggi Erlianti, unit kerja SDN Kelayan Timur 3 Kota Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Mahmudah, unit kerja SMP Negeri 23 Kota Banjarmasin. Kami akan mendemonstrasikan praktek supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan Permisi, duduk. Bu Anggi. Ya, silakan duduk Pak Dipi. Apa kabar Bapak Dipi? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Begini Bapak Dipi, katanya Bapak Dipi rencana akan melakukan praktik coaching dengan model Tirta. Dari praktik coaching yang Bapak Dipi lakukan nanti, kira-kira apa saja yang akan Bapak Dipi lakukan dan Bapak Dipi siapkan? Hal yang saya lakukan saat coaching nantinya Bu, itu yang pertama, saya ingin melakukan coaching menggunakan alur Tirta. Saya ingin menggali informasi yang utamanya, gitu kan. Kemudian hal yang ingin dicapai pada saat kegiatan coaching nantinya. Iya. Lalu yang kedua, saya ingin mengidentifikasi masalah coaching yang dihadapi, kemudian rencana aksi dan juga solusi bagaimana menyelesaikan masalah, dan yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab dalam melaksanakan aksi nyata, Bu. Baik, Bapak Dipi. Saya akan mengamati nanti dalam kegiatan coaching yang akan Bapak Dipi lakukan dengan coaching dengan menggunakan penilaian atau rubrik coaching yang sudah ada, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan juga Bapak Dipi sudah punya kompetensi dalam coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, serta saya juga akan menilai Bapak dalam hal alur Tirta yang sudah Bapak Dipi pahami. Baik Bu Anggi, nanti saya akan mencoba untuk melakukan dialog atau percakapan dengan coaching. Kemudian saya juga akan melakukan komunikasi atau coaching menggunakan alur Tirta. Baik, kemudian Bapak Dipi kompetensi yang mana yang akan Bapak Dipi kembangkan sebagai spesifik coach nanti? Saya akan mengembangkan khusus dan mendengarkan aktif Bu, agar nantinya bisa menggali ide-ide dari coaching dan juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Terus Bapak Dipi, indikator yang bagaimana sih yang akan Bapak Dipi lakukan dalam coaching hari ini? Indikator yang saya akan lakukan nantinya Bu untuk kegiatan yaitu coaching dapat menyelesaikan masalah dan menghadapinya dengan menemukan solusinya secara mandiri. Oke, kapan nih Bapak Dipi akan melakukan coaching dengan Ibu Mahmudah? Kebetulan Bu, kita akan kombel gitu ya, setelah pembelajaran selesai, kemudian nanti saya ingin diskusi terlebih dahulu Bu. Nanti kegiatannya kita rencanakan terlebih dahulu jadwal kapan kita bisa melakukan percakapan, kemudian bisa melakukan sebuah coaching nanti. Oke, Ya sekitar hari Senin ya Bu ya. Kebetulan setelah upacara nanti kita kan ada jam kosong. Nah nanti kita akan melakukan percakapan di saat-saat itu Bu. Oke, baik Bapak Dipi, kalau begitu nanti saya akan mengamati Bapak dengan rubrik yang sudah saya siapkan. Siap Bu. Nanti saya informasikan kembali kepada Ibu agenda atau jadwal saat percakapan dengan coaching nanti. Oke, semangat Bapak Dipi, semoga sukses kegiatannya. Ya, terima kasih. Oke. Permisi Bu. Ya, sama-sama Bapak Dipi. Assalamualaikum Bu Mahmudah. Apa kabarnya hari ini ya? Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Ya Pak Dipi, bagaimana kabar Pak Dipi? Alhamdulillah saya juga diberikan kesehatan. Semoga kita sehat selalu ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana Ibu Mahmudah ya? Kayaknya ada masalah nih saya perhatikan ya. Ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan Bu?
Iya Pak Depi, begini, sebenarnya saya ini pengen curhat tentang pembelajaran yang ada di sekolah saya. Mm-mm. Boleh Bu, kalau ada yang bisa saya bantu? Oh ya, begini Pak Depi, ada juga gangguan saya di kelas itu seperti bingung melihat anak-anak yang saya ajar tentang pembelajaran IPA itu selalu bercanda, bergaya, kemudian sering usil mengganggu temannya. Mm-mm. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan masalah yang sedang Ibu alami saat ini. Iya. Begini, setiap kali saya melakukan pembelajaran IPA, ada 3 orang anak itu selalu saja usil terhadap pembelajaran kita. Nah, padahal kita tuh kan pengen sebenarnya pembelajaran kita itu agar kondusif. Nah, Iya. jadi untuk mengatasi masalah yang bertiga ini sebenarnya begini, saya juga agak bingung. Ya. Mm-mm. Mm. Dari masalah yang Ibu tangkap nih, dan saya pahami ya, sepertinya anak yang peserta didik Ibu ini selalu berjalan-jalan gitu ya? Iya, ada yang berjalan-jalan, ada yang bercanda, kemudian Heeh. juga mengganggu temannya, sehingga pembelajaran di kelas itu jadi terganggu, kemudian Mm. juga tidak kondusif. Jadi kan pembelajaran kita jadi tidak efektif. Mm. Jadi mengganggu proses dalam pembelajaran. Mm. Kalau menurut saya tangkap itu berarti siswa ini mengganggu pembelajaran sehingga pembelajaran tidak kondusif ya Bu ya. Iya, Nah, benar. menurut saya pembelajaran yang kondusif dan konsentrasi itu sangat penting kan dalam pembelajaran? Iya benar Pak, sebenarnya itu sangat penting sekali karena kalau mereka ini dibiarkan mungkin nanti penurunan nilai juga Hmm. terhadap yang anak yang tadi yang 3 orang ini. Mm-mm. Karena kalau kita tegur dia juga kayak enggak peduli ya. Mm-mm. Nah, dari masalah yang Ibu hadapi rencana kedepannya bagaimana Bu? Sebenarnya saya pengen sih kalau pembelajaran kita itu menjadi lebih baik, Hmm. kemudian efisien, ya kemudian lagi kondusif. Mm-mm. Jadi kalau dalam proses pembelajaran itu nanti hasilnya akan maksimal. Mm-mm. Ya. Iya sih Bu, benar ya. Heeh. Agar pembelajaran kondusif lebih baik itu harus melakukan sebuah perbaikan Bu. Nah, Iya, pembelajaran menurut Ibu itu seperti apa ya? ya sebenarnya sih kalaunya perbaikan menurut saya itu mungkin nantinya metode pembelajaran yang dibuat jadi bervariasi Diferensiasi ya ya. Mm-mm. bervariasi, kemudian berdiferensiasi. Mm-mm. Mungkin karena kita sudah mengenal pembelajaran tentang sosial emosional, mungkin nanti kita coba dengan metode yang berbeda. Mm-mm. Siapa tahu ke depannya pembelajarannya lebih kondusif. Mm-mm. Atau nanti mungkin saya mencoba dulu melakukan terhadap anak yang tadinya mengganggu itu melakukan restitusi. Ya karena Mm-mm. mungkin dengan restitusi kita tahu masalahnya latar belakang kenapa anaknya ini menjadi masalahnya seperti itu, Mm-mm. mungkin nanti di rumah kurang perhatian gitu ya. Betul. Atau misalnya masalah dengan keluarga ya, jadi dia broken home, jadi mau minta perhatian kita di sekolah. Mm-mm. Ya, betul sekali Bu. Saya sangat setuju ya jika seorang guru itu melakukan segitiga restitusi untuk melihat kondisi siswa gitu ya Bu ya. Nah, Iya. jadi Ibu kalau melihat anak ini yang aktif tadi Bu, seperti teman yang lain dan mengerjakan tugas dengan baik ya Bu. Iya benar Pak Depi, saya Mm-mm. pengen anak tersebut juga ikut aktif dalam kelompoknya, kemudian Mm-mm. mengerjakan tugasnya dengan baik juga. Mm-mm. Nah, terus bagaimana rekan teman sejawat dan orang tua anak tersebut Bu? Ya nanti mungkin kita coba menghubungi ya, selain dari orang tua, dukungan juga perlu dari kepala sekolah, kemudian juga dari guru BK. Ya mungkin nanti ada pendekatan dari guru BK, semoga aja nanti kalau dia panggil ada terjadi perubahan. Kalau Mm-mm. misalnya tidak berubah, nanti mungkin ya connect kita hubungannya sama dengan orang tua. Mm-mm. Baik, bagus sekali tuh Bu. Kalau menurut Ibu ini dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya pembelajaran ini dengan baik, kira-kira apa Bu? Ya tentu saja kan Pak, kalaunya pembelajaran di kelas itu berarti kita kolaborasi dengan rekan kerja, Hmm.
kemudian lagi dukungan penuh dari kepala sekolah, kemudian yang menangani khusus itu adalah mungkin guru BK, dan juga perlu bantuan dari kesiswaan supaya nanti pembelajaran kita di sekolah jadi kondusif. Ya, berarti seluruh warga sekolah tuh Bu ya. Iya Jadi benar. harus bersinergi untuk Iya. berjalannya kegiatan atau pembelajaran yang lebih kondusif tadi ya Bu ya. Iya Nah, benar. bagus sekali tuh Bu. Kita perlu kolaborasi ya memang ya dengan guru dan lain juga agar pembelajaran lebih kondusif dan menjadikan pembelajaran jauh lebih baik lagi. Iya benar begitu Pak. Nah, mudah-mudahan bisa diterapkan Bu ya. Iya. Kira-kira kapan bisa melakukan kegiatan tersebut Bu? Ya. Kalau perlu secepatnya aja Pak Dipi, karena kalau dibiarkan berlarut-larut ini kan akan mengganggu proses pembelajaran. Apalagi kita ini kan sudah mengalami ulangan tengah semester, jadi pas nanti bulan selanjutnya agar mereka ini hasil proses belajarnya lebih meningkat. Ya, memang harus selayaknya pembelajaran kita harus meningkat terus ya Bu ya, supaya Iya. sekolah kita jauh lebih baik lagi. Iya gitu ya. benar. Mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi Bu? Ya, mungkin itu aja Pak. Nanti ke depannya insya Allah akan diadakan perbaikan terhadap pembelajaran ini. Baik. Ya. Mungkin diskusi kita hari ini cukup sekian Bu ya. Terima Iya. kasih atas waktu yang telah diberikan dan Iya. kita udah bisa ngobrol diskusi dengan permasalahan yang sedang Ibu Nggih, hadapi. terima kasih banyak Pak Dipi atas bantuannya teman curhat saya. Ya. Terima kasih Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dipi, tadi saya sudah mendengar Bapak Dipi melakukan coaching. Bagaimana Bapak Dipi? Apakah Bapak Dipi sudah merasa sudah berhasil? Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan percakapan tadi menggunakan Alur Tirta dan itu berhasil dengan baik Bu, sesuai dengan kompetensi dari rubrik pengamat. Alhamdulillah. Baik Pak, sebenarnya sudah sesuai dengan analisis dari rubrik pengamat tadi yang sudah Bapak sampaikan pada awal pra-observasi tadi, dan juga sudah sesuai dengan pengembangan keterampilan ketercapaian indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi di pra-observasi. Baik Bu, saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran dan mendengarkan secara penuh nantinya Bu ya, dan dibicarakan secara coaching, dan juga saya akan melakukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, Bapak Dipi, memang tadi saya lihat Pak Dipi sudah melakukan mendengarkan secara aktif pembicaraan coaching dan telah menggali ide dengan pertanyaan berbobot, dan Bapak Dipi telah melakukan kegiatan coaching dengan baik. Terima kasih Bu, sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi bersama dengan Ibu Mahmudah. Sama-sama Bapak Dipi, nantinya akan mengembangkan yang mana lagi kira-kira pertanyaan yang lebih berbobot dengan menggali ide dan gagasan serta solusi atau permasalahan. Iya Bu, jadi kompetensi coaching yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan melakukan pertanyaan berbobot yang lebih saya tingkatkan Bu. Oke, Bapak Dipi memang nantinya harus melakukan pertanyaan berbobot. Kira-kira langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Dipi apa saja yang untuk meningkatkan kompetensi yang Bapak Dipi maksud tadi? Langkah yang saya lakukan ke depannya itu ya, pertama melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan yang ada pada diri saya tentunya Bu, dalam hal melakukan pertanyaan yang lebih berbobot. Oke, jadi Bapak Dipi akan mencari referensi dulu ya. Kira-kira kapan nih Bapak Dipi mau kembali melakukan coaching itu? Saya akan melakukan secepatnya Bu, dan saya ingin cara berlatihnya terlebih dahulu, bagaimana saya mengasah mendapatkan dari referensi-referensi dari berbagai media, salah satunya internet ataupun YouTube. Oke, mudah-mudahan praktik coaching Bapak Dipi selanjutnya akan berjalan lancar dan lebih baik lagi ya Pak Dipi. Amin Bu, ya. amin. Bu, terima kasih Bu telah berkenan mengobservasi saya dengan melakukan coaching percakapan tadi melalui menggunakan Alur Tirta bersama Ibu Mahmudah. Oke, sama-sama Bapak Dipi, sukses selalu dan terus semangat Bapak Dipi ya. Semangat Bu, terima kasih Bu. Oke, siap, terima kasih Sama-sama Bu. Permisi Bu. Iya, sama-sama Pak Dipi.